Murid yang ditatap oleh Mo Daoxian, bagaimana dia bisa mengatakan apa-apa? Saya membuat beberapa suara, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Jijiu berdiri pada saat ini dan berkata, mengapa Taois harus peduli dengan generasi? Bukankah kamu yang peduli dengan junior hehe? Apa kamu ingin Suhuzu memiliki alasan dan penjelasan, dan aku tidak bisa sekarang Suhuzu memberitahumu bahwa dia memanggilmu penjahat karena kamu tidak menepati janjimu dan tidak menghormatimu. Aturan. Kalau begitu katakan padaku, mengapa kamu memanggilku Daozong miskin dan gila? Wajah Mo Daoxian muram dan menetes saat ini. Jijiu berkata generasi muda hanya membuka mulut, Tao seharusnya tidak menganggapnya serius. Kalian semua, Mo Daoxian berkata, dengan mengatakan begitu banyak, itu berarti dia tidak punya alasan, dia hanya ingin memarahi Daozong. Lalu kamu berkata, bagaimana dia harus menjelaskannya? Jijiu terdiam beberapa saat dan berkata, apa pendapatmu tentang guru Tao? Saya tidak berpikir begitu, saya hanya berpikir itu karena Anda Akademi Jixia mengajari Anda untuk memfitnah dan mengejek Sekte Tao setiap hari, dan Anda ingin benar-benar menjelekkan Sekte Tao Setan Dao. Ini sejalan dengan pikiranmu, kan? Mo Daoxian bertanya. Sebagai pemimpin Sekte Tao, Daozong, guru Tao seharusnya tidak mengatakan ini. Kata korban anggur. Aku hanya mengatakan, tetapi kamu melakukannya. Mo Daoxian bersikeras, menekan Jijiu untuk berkata, aku pikir kamu bisa membunuhku dan Suhuzu. Jangan sampai aku membuatmu Akademi Jixia ingin memberitahuku. Zong memasuki jalan ajaib dan memberitahu dunia. Anggur korban terdiam beberapa saat, lalu menghela nafas dan berkata, saya akan memberikan penjelasan kepada Tao jika para murid tidak baik. Kalau begitu keluarkan akunmu dan tunjukkan padaku, kata Mo Daoxian. Usir dia ke Akademi. Jijiu berkata kepada Guking. Mendengar kalimat ini, wajah murid itu menjadi pucat, dan dia berlutut di tanah dan memohon tanpa henti. Ketika Mo Daoxian melihat adegan ini, dia mencibir pengusiran dari Akademi Jixia juga merupakan hukuman Suhuzu. Kamu akan pergi ke gerbang Akademi Jixia sekarang. Jika kamu ingin menghina Akademi Jixia, tulis di atasnya. Apa jangan khawatir, aku akan membuatmu baik-baik saja. Paling-paling, aku akan mengeluarkanmu dari Sekte Tao. Pergi. Oke, Suhuzu mengerti dan hendak pergi. Mo Daoxian menjadi semakin baik di hatinya. Seperti yang diharapkan, raja lebih mampu melakukan sesuatu daripada dirinya sendiri. Jika seseorang memiliki kekuatan, dia mendominasi. Ambil titik tanpa rasa sakit dan kembangkan dengan penuh semangat. Tiba-tiba, itu telah meningkat ke titik di mana Akademi Jixia akan menekan masuknya Daozong ke jalan iblis. Kemampuan Master Sekte benar-benar meremehkan dirinya sendiri. Melihat ini, Jijiu menghela nafas dan berkata, kalau begitu menurut Taois, seperti apa seharusnya? Kamu ingin aku menghukummu? Mo Daoxian bertanya tentang pengorbanan itu. Jijiu berkata, saya harap Master Sekte dapat membantu mendisiplinkan para murid. Mo Daoxian tertawa, apakah Anda benar-benar ingin saya mendisiplinkan? Sekte Tao adalah pemimpin Sekte Tao di dunia, dan itu wajar bagi pemimpin Tao untuk mengajar murid-muridnya. Jijiu menjawab. Karena Anda telah mengundang saya berulang kali, saya akan menjaga Anda. Setelah Mo Daoxian selesai berbicara, dia menepuk muridnya dengan telapak tangannya. Meskipun ada jarak, telapak tangannya melintasi jarak dan mendarat tepat di atasnya. Telapak tangan ke bawah, murid itu berteriak. Setelah itu, dia hanya mendengar suara tulang retak, meridian pecah, darah menyembur keluar dari seluruh tubuhnya, dan tamparan langsung menghantamnya ke tanah, seperti anjing mati. Mereka yang hadir, yang tidak dapat melihat bahwa telapak tangan ini secara langsung menghapus murid ini. Tidak hanya kekuatan meridian yang dikhawatirkan akan dihancurkan, tetapi bahkan tulangnya hancur, dan murid ini hanya memiliki satu kehidupan yang tersisa. Mo Daoxian, telapak tangan ini sangat kejam. Jijiu melihat pemandangan ini, dan menatap Mo Daoxian dengan tatapan membara,
tanpa ketenangan sebelumnya. Taois telah kehilangan sikapnya. Dia memiliki setidaknya satu kehidupan tersisa, tetapi berapa banyak murid sekte Tao saya yang bahkan tidak memiliki kehidupan. Bicaralah dengan saya tentang kasih karunia saat ini, Mo Daoxian menjawab. Saya benar-benar berpikir saya tidak tahu, apakah adakah yang terlibat dalam kematian murid-murid sekte Tao. Dengan pertarungan sederhana, Jisue Kun tahu bahwa pemuda di depannya sangat kuat. Tapi dia tak kenal takut, seluruh tubuhnya bersinar, dan tombak panjang di tangannya bergemuruh dan bergetar. Segera, tenda senjatanya meroket, dan udara di sekitarnya tersapu oleh badai. Bukan giliranmu untuk menjadi liar di Akademi Jixia. Jisue Kun berteriak keras, tombaknya bergetar, dan dia menyapu Suhusu. Rumput disapu oleh tombak, dipotong langsung, dan dihancurkan menjadi bubuk. Beberapa murid yang dekat satu sama lain dengan cepat mundur. Tombak itu menukik ke bawah dan menyelimuti Suhusu, seolah ingin menembus alat vitalnya. Suhusu menghadap Jisue Kun dengan seringai di sudut mulutnya. Ledakan. Tombak panjang dan pedang di tangan Suhusu berbenturan secara langsung, seperti badai yang menghantam pantai, energi yang menakutkan menghantam ke segala arah, dan tanah mengikis lapisan. Tombak itu diblokir, tetapi Jisue Kun merespons dengan cepat dan menyapu Suhusu dengan ganas. Suhusu tidak menghindar, dan juga tersapu di bawah kakinya. Keduanya bentrok, seolah-olah drum bergetar, suara keras itu memekakkan telinga. Keduanya masing-masing mundur beberapa langkah, dan kemudian bergegas menuju satu sama lain. Jisue Kun sangat kuat, dan dia memiliki kepercayaan diri yang tak tertandingi. Zhao Zhao langsung menyerang poin-poin penting Suhusu. Suhusu tidak kenal takut dan bertarung sengit dengannya. Meskipun lawannya kuat, dia tidak takut. Pada tingkat yang sama, dia yakin bahwa dia tidak lebih buruk dari orang lain. Hanya saja, bagaimanapun, itu adalah keberadaan yang kuat yang memasuki Dao, dan sulit untuk memenangkan lawan hanya dalam beberapa pukulan. Suhusu terus-menerus bertarung dengan lawan, dan dia juga mencari peluang untuk memukulnya dengan keras. Melihat tombak pihak lain menyerangnya lagi, Suhusu tertawa keras, kerja bagus. Suhusu memegang pedang panjang di tangannya, energi pedang beriak, dan dia terus membunuh Jisue Kun, dan gerakan pedang di tangannya terus berubah. Terus-menerus menolak Jisue Kun. Tembakan Suhusu sangat cepat, dan keterampilan bertarungnya berubah dengan cepat. Tidak peduli seberapa keras serangan Jisue Kun, dia bisa melawan. Di lapangan, Suhusu dan Jisue Kun terus bertarung. Semakin intens perang, banyak murid menatap Suhusu dengan mata membara. Para murid Akademi Jixia awalnya berpikir bahwa tindakan Jisue Kun pasti akan dengan mudah menekan Suhusu. Bagaimanapun, Jisue Kun pasti bisa masuk 10 besar di ranah bawaan Akademi Jixia. Akademi Jixia sebagai tempat suci, 10 besar miliknya jauh lebih kuat daripada keturunan banyak kekuatan. Namun, kehadiran seperti itu ada. Itu tidak mengambil alih sama sekali. Angin benar-benar terhalang oleh Suhusu. Para murid Akademi Jixia semua terkejut. Pemuda ini lebih kuat dari yang mereka bayangkan, dan itu bukan kekuatan sejatinya setelah tembakan. Apakah ini kekuatan tempurnya yang sebenarnya? Jisue Kun menjadi lebih dan lebih bermartabat. Sampai sekarang, dia tidak memiliki keuntungan sedikit pun dalam pertempuran. Sebaliknya, dia merasa bahwa lawannya tampaknya memiliki keberatan. Angkat aku dan coba lagi. Sejak pertempuran, tidak ada jalan keluar. Jisue Kun pecah lagi, keahlian menembaknya pecah, dan pusaran air tiba-tiba muncul di depannya, memamerkan bahwa dia ingin melahap segalanya, seolah-olah dia ingin melahap Suhusu sepenuhnya. Putar tombak salah satu keterampilan tempur terkenal Konfusianisme yang hebat. Akademi Jixia juga memberinya seperangkat keterampilan tempur ini. Mo Daoxian memandang Jijiu. Jijiu berkata dia memiliki bakat. Mo Daoxian tersenyum dan tidak melakukan apa-apa, hanya melihat ke lapangan.
Banyak murid mendengar percakapan antara keduanya, dan banyak murid menunjukkan kegembiraan mereka. Bahkan keduanya tahu keterampilan bertarung ini, mereka pasti sangat kuat, bisakah Su Wuzu dapat menghentikannya kali ini? Semua orang memandang Ji Suekun dengan mata terbakar. Pada saat ini, pedang panjangnya menunjukkan kekuatan besar, tombaknya bergulir, dan pusaran air semakin besar dan besar. Pusaran air langsung berguling ke arah Su Wuzu, mencoba untuk menghancurkan Su Wuzu. Su Wuzu melihat tombak panjang yang meledak, dengan sedikit rasa jijik di wajahnya. Meskipun keterampilan tempurnya kuat, dia bukannya tanpa perlawanan. Segel Zhao Tian.